Baik, ini nanti konsepnya itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Gitu ya. Itu konsepnya konsep ya'muruna bil ma'ruf atau wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mencegah kemungkaran. Kalau konsepnya begitu, siapa yang disalahkan? Siapa yang berdosa? Dua-duanya dosa, Pak. Jadi jangan pinter kodek gitu. Tahu saya salah, nggak dibetulin. Saya bisa kembalikan. Bapak, sadar nggak itu salah? Ya sadar, nah tuh. Gitu gampangnya ya. Kalau mau konsepnya begitu. Tapi tidak menjadi egois, Pak. Sejatinya tidak. Karena setiap orang itu pasti ada lupanya. Kan begitu ya. Maka itulah yang disebut dengan selalu kita berintrospeksi, selalu kita muhasabah. Konsep kemuhasabah itu. Tadi, kalau kita mau berbuat sesuatu, pikir dulu. Alah, bener ya. Nah itulah orang-orang yang muraqabah itu begitu. Jadi mau berbuat, mau berkata, mau menulis, itu selalu introspeksi. Dipikir gitu. Dipikir. Itu secara hukum Islam kira-kira menang tuh. Menang mah menang, tapi nyerehatikan batur gitu. Nah kalau begitu ya jangan dilakukan. Tapi mana ada gitu ya yang membolehkan sesuatu tapi jadi menyakitkan dari orang lain. Itu konsep muraqabah begitu. Tapi kalau konsep fikihnya tadi, kalau kita melihat ada orang salah, tegur Pak, jangan dibiarkan. Nah tinggal bagaimana cara menegurnya supaya orang tidak tersinggung bagaimana. Karena ada orang-orang tertentu, mohon maaf gitu ya. Tatkala dikasih tahu pinter saha jeung urang. Nah, bisa jadi begitu. Karena ketersinggungan atau budak-budak nyalahkeun kakolot. Nah, begitu. Nah, ini adalah ada seni amar ma'ruf nahi mungkar. Seni amar ma'ruf nahi mungkar itu memang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan akhlak berdakwah. Rasulullah itu berdakwahnya enak, Pak. Karena dakwah itu adalah mengajak bukan mengejek. Karena dakwah itu adalah merangkul bukan memukul. Jadi sistemnya adalah bagaimana mengajak seseorang, bagaimana memperingatkan seorang supaya orang tersebut tidak tersinggung. Ini memang ada cara tertentu. Nah, cara-cara tersebut sejatinya kita pelajari. Cara-cara tersebut kita harus lebih bijak tatkala kita akan membenarkan atau ngasih tahu seseorang bahwa dia itu salah. Salah satu di antara yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Begini Pak, ini masalah kesalahan dalam fikih saja. Tatkala Imam Hambali ada kekeliruan, Imam Syafi'i tidak langsung menegurnya saat itu. Tetapi ya nunggu waktu yang sangat tepat. Dia datang ke rumahnya tanpa ada seorang pun yang tahu bahwa Imam Hambali itu melakukan kekeliruan. Jadi diam-diam datang ke rumahnya, assalamualaikum, ngobrol dulu yang lama. Baru ia sebutkan, kalau tidak salah tadi Anda mengatakan begini. Mohon maaf, ini pendapat saya begini. Nah, sampai semacam itu akhlak dalam berdakwah. Jadi tatkala kita akan membenarkan atau memberikan tahu seseorang itu salah, tidak langsung dihantam. Tetapi kita harus menggunakan akhlakul karimah. Dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang sopan. Nanti ada orang yang mengatakan, bukankah Rasul itu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum.
Betul itu. Tetapi kita lihat, pernahkah Rasulullah SAW itu berbuat keras kepada orang-orang kafir? Kerasnya itu bagaimana? Kerasnya itu dalam hal-hal bidang tauhidullah. Kerasnya itu dalam bidang-bidang yang menyangkut tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam surat itu Muhammadur Rasulullah alladzina mahu al kuffar ruhama'u bainahum. Sementara kepada sesama ruhama'u bainahum itu penuh dengan kasih sayang. Tidak dengan menghantam, tetapi dengan penuh kasih sayang. Orang bilang itu dialogis gitu. Jadi harus dialog dulu. Apalagi nanti perang opini di WA. Mau saya begini, mau saya gitu. Itu yang semacam itu tidak bagus. Terjadi perang pendapat atau perang opini gitu ya. Apa tidak ada cara yang lain tatkala kita menemukan seseorang yang keliru, apalagi berbeda pendapat, itu mah berbeda pendapat mah bisa saja. Ini yang jelas-jelas salah saja gitu. Rasulullah SAW itu ruhama'u bainahum. Ingat cerita Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif. Bayangkan Rasulullah SAW hijrah ke Taif bukan jadi disambut tetapi disambit dengan batu, dengan kotoran. Lalu malaikat Jibril bilang kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau diam saja? Padahal engkau sudah bercucuran darah. Engkau tidak disambut oleh penduduk Taif. Kalau begitu biarkan aku angkat gunung ini untuk menyiksa orang-orang Taif ini. Oh jangan. Kenapa jangan? Sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Mudah-mudahan nanti anak cucunya dia akan ikut ajaranku. Bayangkan. Kalau ke kita mah udah habisin aja. Nah, itulah sifat-sifat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Saya kemarin mendapatkan kiriman di WA. Nggak tahu nih WA di kita atau bukan itu. Itu berdakwah itu saat ini itu sudah mulai bergeser. Ya, dakwah kita ini tidak menggunakan lagi akhlak-akhlak Rasulullah. Tetapi dakwah sekarang ini menggunakan egosentris kita. Jadi pendapat-pendapat kita itu seperti pendapat yang paling benar. Pendapat yang paling kuat. Padahal kita sendiri mohon maaf itu belum tahu hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, Al-Quran yang lain. Itu bisa saja. Sebab zaman Rasulullah SAW itu tidak ada pertentangan, Pak. Tatkala sahabat bertanya, tidak ada satupun yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang disalahkan. Bukankah bacaan-bacaan sholat itu juga tidak langsung diajarkan oleh Rasulullah, tetapi ada dari bacaan sahabat Rasulullah SAW mendengar. Tadi siapa yang membaca Allahu Akbar kabiro? Tadi siapa yang baca Allahumma ba'id baini wa baina? Tadi siapa yang baca ini? Dan itu Rasulullah SAW sangat bijak, sangat bijak. Illa kecuali dalam bidang tauhid. Makanya kalau tauhid Allah katakan surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budu. Nah, kalau sudah masalah sembahan udah langsung. La ma ta'budu. Jadi tidak mau dia menyembah apa yang kau sembah dan engkau tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Itu Pak Kakak, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. Untuk konsep muraqabahnya adalah tadi. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, pikir dulu. Introspeksi dulu. Benar tuh ya? Kira-kira bagaimana? Nah, itu konsep muraqabah.
Konsep amar ma'ruf nahi mukarnya kasih tahu, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Sekali lagi, karena berdakwah itu sifatnya mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan untuk memukul. Allah a'lam bishawab.